buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, sudah lebih bersemangat ya. Sudah Ibu. Sekarang boleh duduk. Terima kasih Ibu. Nah, masih melanjutkan materi yang kemarin itu kita belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang fotosintesis pada tumbuhan. Nah, kemarin Ibu juga udah kasih tahu ya kalian buat membaca bukunya. Ibu langsung saja. Mohon disimak ya anak-anak. Nanti Ibu sudah menyediakan soal, kemudian nanti kalian ke depan untuk menjawab soal yang ada pada amplop ini. Nah, langsung saja. Di sini ada dua percakapan. Sini ada dua percakapan. Kata anak A, kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Kemudian anak B menjawab, benar juga ya. Bagaimana cara tumbuhan mendapat makanannya ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Nah, tentunya kalian juga bertanya-tanya ya, apakah tumbuhan ini makan atau tidak? Kita simak penjelasannya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian dari fotosintesis. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis, maksudnya agar kalian mengetahui apa saja bahan dari fotosintesis dan juga hasilnya itu apa saja ya. Yang ketiga itu ada untuk kalian mengetahui manfaat dari fotosintesis bagi makhluk hidup lainnya. Oke. Nah, di sini ada penjelasan juga ya. Manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasakan lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa. Kemudian manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Betul ya. Jadi kalau misalnya hewan buas di hutan gitu, kalau misalnya mereka lapar, tentunya mereka berburu ya. Sama juga manusia. Kalau misalnya manusia kalau lapar, mereka memasak gitu. Masaknya seperti kalian nanti misalnya lapar nih istirahat, kalian mesti jajan ke kantin ya. Nah, lalu bagaimana dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan ini tidak berpindah-pindah tempat seperti kita, betul ya? Kemudian tidak juga memiliki mulut, namun sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Cara tumbuhan memperoleh makanannya yaitu melalui proses fotosintesis. Nah, jadi apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu proses tumbuhan membuat makanannya sendiri atau proses tumbuhan memasak makanannya sendiri. Oke. Nah, ingat ya. Kemudian apa saja sih bahan-bahannya? Nah, di sini ada proses fotosintesis beserta bahan-bahannya. Yang pertama itu ada energi cahaya matahari. Energi cahaya matahari ini merupakan sumber energi terbesar ya, banyak sekali manfaatnya. Salah satunya untuk proses fotosintesis. Kemudian ada klorofil. Apa itu klorofil? Klorofil itu zat hijau pada daun. Kemudian ada air. Dan yang terakhir ada karbon dioksida. Ya betul. Apa itu karbon dioksida? Nah, karbon dioksida itu sisa-sisa kita bernapas ya, kan kita bernapas itu menghirup oksigen. Ya, lalu mengeluarkan karbon dioksida atau hasil-hasil sisa bakaran dan lain-lain. Nah, kemudian sekarang bagaimana Bu prosesnya, proses dari fotosintesis? Nah, pertama itu yang tadi ada energi matahari. Nah, energi cahaya ini dari matahari ini diserap oleh daun. Kemudian diserap oleh siapa? Oleh klorofil. Nah, pada daun terdapat bahan khusus yang bernama klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Betul. Kedua itu ada air. Air yang tersimpan di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Nah, jadi di sini terlihat ya ada akar, kemudian nanti tuh air itu diserap oleh
akar, lalu akar ini akan menyalurkan ke batang lalu ke daun, betul ya. Kemudian ada karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan saat menghembuskan nafas, serta hasil pembakaran yang diserap oleh daun ya. Sama ya, jadi karbon dioksida ini juga diserap oleh daun. Nah, ketika semua bahan terkumpul ya, ketika semua bahan terkumpul seperti cahaya matahari, kemudian air, klorofil dan karbon dioksida, nanti lalu daun akan melakukan proses fotosintesis. Jadi fotosintesis ini dilakukan pada daun ya anak-anak. Nah, kemudian di mana dilakukannya proses ini? Proses fotosintesis ini dilakukan pada klorofas daun atau bagian tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Oke, kemudian setelah melakukan fotosintesis, hasil dari fotosintesis itu apa, Bu? Nah, hasilnya itu ada oksigen dan juga karbohidrat. Ya, oksigen ini merupakan gas hasil dari fotosintesis yang dilepaskan oleh daun ke udara. Nah, fungsinya itu untuk kita hirup dan hewan untuk dihirup, kemudian untuk bernapas ya. Nah, yang kedua itu hasilnya itu ada karbohidrat. Karbohidrat itu apa? Karbohidrat itu zat makanan yang disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan oleh batang. Kelebihannya itu zat makanan yang disimpan oleh tumbuhan pada bagian tertentu, misalnya di akar, di batang dan juga buah. Nah, manfaatnya itu dari karbohidrat itu bagi kita itu seperti kita itu bisa makan nasi karena tadi itu melakukan fotosintesis seperti itu ya. Kemudian di sini ada apa? Ada secara singkatnya proses fotosintesis. Di sini terlihat ya ada bahan fotosintesis itu dari alam. Dari alam itu apa aja? Ada cahaya matahari, kemudian apa lagi? Ya, karbon dioksida, sama karbon dioksida. Kemudian dari tumbuhannya itu ada apa? Tadi kata Ibu klorofil, betul, zat hijau daun. Ya betul, pinter. Kemudian yang dihasilkannya apa? Oksigen sama karbohidrat. Iya betul sekali ya. Nah, sekarang karena kalian sudah paham, Ibu. Nah, tadi kan kalian udah tahu ya manfaat dari fotosintesis itu apa saja ya. Ternyata bermanfaat sekali ya, bukan hanya untuk tumbuhan tetapi untuk manusia dan juga hewan. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah mengetahui tuh tentang fotosintesis. Sekarang yang berani boleh maju ke depan untuk menjawab soal yang ada pada amplop ini. Silahkan, siapa yang berani? Aku. Oke, boleh Desi ke depan. Boleh ditulis soalnya. Apa itu klorofil? Jadi klorofil itu adalah zat hijau daun. Jadi itu tuh ada di dalam daun. Iya betul sekali. Bawa aja Ibu. Enggak, masukin lagi di sini. Kasih Ibu. Waduh sih. Oke, kan tadi semuanya udah pada maju ke depan. Nah, sekarang Ibu punya satu tugas lagi buat kalian. Tapi tugasnya kalau misalnya nggak cukup waktunya nanti boleh di PRK. Ceritanya, tugasnya ceritakan pentingnya fotosintesis dan apa yang akan terjadi pada manusia dan hewan jika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Nah, tugasnya boleh dikerjakan di LKPD sebentar.